Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil presentasi kami alat PPU yaitu Particular Electrostatic Precipitator. Next. Anggota kelompok kami yang pertama Andri, yang kedua Rifki, yang ketiga Tegar, yang keempat Fit, yang kelima Berlian, yang keenam Abdel, yang ketujuh Farel, dan yang kedelapan Alkindus atau Ken. Lanjut. Yang pertama kegunaan nama alat dan kegunaan yang akan disampaikan oleh Tegar. Baik, terima kasih moderator. Baik, untuk kegunaan dari elektrostatik precipitator ini yaitu untuk menangkap partikel debu yang terbentuk atau dibebaskan oleh berbagai proses industri, di mana elektrostatik precipitator ini merupakan alat penting dalam proses pembersihan gas buang, di mana alat ini sangat efektif dalam mengurangi polusi partikel, termasuk partikel yang ukurannya kira-kira berdiameter 1 mikron atau sebesar 0,0004 inci, dan beberapa alat pengendap dapat menghilangkan partikel dengan diameter 0,01 mikron. Untuk selanjutnya adalah parameter yang akan disisihkan. Jadi untuk alat SP ini digunakan untuk menangkap partikel debu yang terbentuk atau dilepaskan oleh berbagai proses industri. Jadi tujuan dari SP ini adalah untuk menghindari partikulat tersebut dibuang ke atmosfer sehingga dapat menyebabkan polusi. Jadi untuk parameter yang dapat disisihkan itu adalah fly ash, partikel debu atau biasanya dia PM10 atau PM2,5. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip kerja dari alat elektrostatik precipitator. Yang mana untuk elektrostatik precipitator ini itu menggunakan partikel abu yang awalnya itu bermuatan netral, yang mana nanti akan terionisasi menjadi bermuatan negatif setelah melewati beberapa tahap, yaitu yang dinamakan discharge electrode yang memiliki muatan negatif. Untuk berikut gambar yang dijelaskan di PPT, di mana gas masuk kemudian disisihkan oleh discharge electrode tadi yang bermuatan negatif. Kemudian gasnya keluar dalam bentuk gas yang sudah bersih tadi. Baiklah, selanjutnya adalah mekanisme pembersihan alat. Yang pertama, insulator bushing HV harus dibersihkan untuk mencegah lapisan debu. Permukaan tangki minyak dibersihkan bagian luar tangki minyak set penyarah transformator untuk mencegah lapisan kotoran dan debu yang akan mengurangi pendinginan. Pemeriksaan oli setiap 3 bulan sekali, pengamatan harus dilakukan dan penandaan level harus dilakukan. Minyak yang hilang harus diganti. Lalu untuk pengeringan minyak, kira-kira setiap 2 tahun. Sampel minyak yang diekstraksi diuji ketahanan isolasi, nilai kerusakan, dan kandungan air serta benda asing. Nilai kerusakan listrik harus sama dengan 50 kV untuk celah 2,5 mm. Apakah minyak mengandung air harus dipastikan dengan uji kresek. Saat oli dipanaskan hingga suhu 120 derajat Celcius, akan terdengar bunyi berderak, maka oli trafo harus diregenerasi. Saat menguras oli untuk sampel, oli harus dikuras dengan hati-hati menggunakan alat penguras oli yang tepat yang dapat disekrup ke katup pembuangan setelah melepaskan tutup katup pembuangan. Lalu untuk dehumidifier udara, memperbarui pemurnian gel silika setiap 1 hingga 5 tahun sesuai dengan kadar air pada suhu sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan terdapat di sini efisiensi tinggi. SFP dapat menghilangkan lebih dari 99 partikel tersuspensi dari gas buangan, termasuk partikel submikron.
Yang kedua yaitu biaya operasionalnya rendah. Setelah pemasangan awal, biaya operasinya relatif rendah karena tidak memerlukan bahan kimia atau filter yang harus diganti secara teratur. Selanjutnya yaitu kapasitasnya tinggi. Dapat menangani aliran gas dengan volume besar dan dapat digunakan di berbagai industri seperti pembangkit listrik, pabrik semen, dan industri metalurgi. Selanjutnya yaitu tidak menimbulkan hambatan yang signifikan, tidak menyebabkan hambatan yang signifikan pada aliran gas, sehingga membutuhkan sedikit energi untuk menggerakkan gas. Selanjutnya kekurangan yang akan disampaikan oleh Bro Andi. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu untuk kekurangan dari SP ini, yang pertama biaya investasi awalnya itu yang tergolong tinggi. Yang kedua itu untuk ukurannya yang cukup besar, yang mana SP ini membutuhkan ruang yang cukup besar untuk instalasinya dan operasinya efisien. Yang ketiga itu tidak efisien untuk vertikal yang bermuatan. Yang keempat itu untuk pemeliharannya juga diperlukan secara intensif. Dan yang terakhir itu sensitivitas terhadap kondisi dari operasi SP ini tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Farel boleh disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi, semen pembangkit listrik, industri pengolahan kimia lainnya menghasilkan partikel halus, yaitu hidrokarbon, NO, SO, CO, CO2, dan zat-zat lain yang tidak diinginkan dan dilepaskan ke atmosfer. Hal ini sangat berbahaya bagi manusia. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan pengendapan elektrostatis yang merupakan teknik efisien untuk menghilangkan kontaminan partikulat yang tertahan dari gas buang. Dan banyak digunakan di industri untuk membatasi emisi partikulat. Untuk kelancaran pengoperasian alat elektrostatik presipitator, maka perlu adanya perawatan yang rutin setiap hari, mingguan, dan bulanan. Sekian untuk kesimpulan. Referensi yang kami pakai yaitu dari Abdul Ghaffar Darmani, yaitu pengoperasian dan perawatan elektrostatik presipitator di industri semen. Dikembalikan. Terima kasih. Ini adalah video tentang alat kerja tersebut. Izin Ibu dan rekan-rekan, jadi ini adalah bentuk luar dari alat statistik presipitator. Yang mana di video itu ada beberapa alat seperti hopper, transformer, receiver, dan aksesoris lainnya. Dan juga terdapat inlet dari gas buang dan juga outlet. Kemudian ini adalah penjelasan untuk bagian dalam dari alat elektrostatik presipitator, yang mana di sini dapat kita lihat terdapat elektroda-elektroda tempat aliran listrik nanti yang berikan partikulat. Di sini dapat dilihat itu dari inlet gas partikulat itu mulai memasuki dari
elektroda dari alat tadi. Yang mana nanti gas partikulat yang telah diberi aliran tadi, maka akan terjadi ikatan dan menempel pada plat-plat yang telah terdapat dalam alat tersebut. Kemudian yang mana nanti terdapat alat untuk pembersihannya yaitu berupa gerakan vibrasi yang kemudian akan secara periodik waktu tertentu akan menjatuhkan partikulat-partikulat yang menempel tadi dan akan ditampung di hopper atau bagian penampung dari partikulat yang telah dijatuhkan. Kemudian gas yang telah tersaring partikulat yang tersaring tadi maka akan menghasilkan udara yang lebih jernih karena dengan efisiensi yang tinggi dari alat elektrostatik presipitator. Sekian dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih, Rel. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Afdil.